Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 dan para pemirsa Syarif Rosa Channel serta para subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan materi bab 9, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Pada pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor apa yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Dan kemudian siswa juga harus mampu menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Dan juga semua siswa harus meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban di dunia. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang kemajuan peradaban Islam di dunia, sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam lebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian pemimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha menerjemahkan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab, dan upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid, dan pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya di bidang astronomi dan logika. Kemudian fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, dan buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Dan kemudian fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syria, yaitu bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan para penerjemah yang terkenal pada masa itu adalah Hunain ibnu Ishaq, yaitu ilmuwan yang sangat mahir dalam bahasa Arab dan Yunani. Kemudian menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. B. Ishaq ibnu Hunain ibnu Ishaq. C. Sabit bin Qurra. D. Usta bin Luqa. E. Abu Bishr Mata ibnu Yunus. Semua penerjemah ini kecuali Sabit bin ibnu Qurra yang menyembah bintang adalah penganut agama Kristen. Dengan diterjemahkannya karya-karya berbahasa Yunani itu, menjadikan cendekiawan Muslim dapat memahami logika dan filsafat untuk mengembangkan ilmu keislaman, terutama lahir akibat persinggungan logika dan filsafat di satu sisi dengan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam pada sisi yang lain. Dari proses ini lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu sastra, dan sebagainya. Sementara ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang cendekiawan Muslim bernama Ibnu Al-Muqaffa yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun berpendapat setiap orang memiliki kebutuhan, sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi. Sedangkan setiap materi dapat diwujudkan dengan usaha.
Bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul ilmuwan muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal dalam bidang hukum. Di bidang teknologi terdapat Imam Al-Ash'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil bin Athar, Abu Al-Huzali, An-Najam, dan Al-Jubai. Kemudian di bidang tasawuf atau mistisisme ada Junnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Khallas. Kemudian di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawi. Juga dalam bidang ilmu pengetahuan ada Ibnu Hasham, kemudian Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, dan Al-Maqsudi Al-Razi. Kemudian dikatakan bahwa semenjak masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan yang sangat besar budaya dan peradaban Islam dari masa-masa sebelumnya. Dan di masa inilah didirikan Universitas An-Nidhamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga dari Eropa. Dan mahasiswa-mahasiswa An-Nidhamiyah yang berasal dari Eropa inilah yang nantinya membawa perubahan peradaban Eropa yang semula gelap gulita. Yang kedua adalah faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Agar umat Islam dapat bangkit kembali mengembalikan kejayaan Islam, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam adalah sebagai berikut. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, kemudian berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, dan Islam juga bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Dan faktor inilah yang mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang ke-Arab-Araban. Hal ini dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Salah satunya adalah Khalid bin Barmah yang diangkat menjadi salah satu menteri Al-Mansur dan sekaligus menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan hasil pernikahan ini melahirkan khalifah baru. Salah satunya adalah Al-Ma'mun. Pada masa ini pula tata pemerintahan Islam tak lagi menjadi monopoli orang Arab, dan dinasti Abbasiyah membuka ruang yang sangat luas bagi orang luar Arab yang ahli di bidangnya duduk di pemerintahan, dan ini terbukti dengan masuknya orang-orang Turki dan Persia. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum, penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual, serta kebudayaan. D. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan semenjak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Kemudian yang E, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian, demikian materi yang
dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, dan semoga ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup seperti biasa, saya selalu berpesan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak dalam setiap aktivitas kalian dimanapun berada. Dan semoga kita berdoa semuanya COVID-19 ini cepat sirna dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya saya akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.